bertani yang hari ini juga tetap produktif di saat pandemi. Itulah tema kita di siang hari ini, bagaimana tetap survive, tetap semangat untuk bertani di saat pandemi. Baik, saya sapa beliau Pak Imam Masruri. Kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Studio TV. Sama. Tadi agak lama menunggu ya Pak ya. Itu karena produser saya ya. Baik, kita akan segera mulai bagaimana bincang santai kita di siang hari ini. Dan tidak lupa saya mengajak Anda untuk berinteraksi. Seperti biasa sudah saya siapkan line interaktif di 081 23 23 23 474. Anda bisa langsung menyapa Mas Zaini di sini ya. Kalau Anda ada di daerah mungkin Kediri bagian utara begitu, Gampeng Rejo dan sekitarnya, ini adalah wakil Anda, silahkan disapa. Baik, hari ini aktivitas apa nih Mas? Ini kebetulan pas aktivitas reses, jadi waktu senggang di luar kegiatan persidangan. Oh begitu, jadi apa saja aktivitasnya kalau pas seperti ini? Ini alhamdulillah waktu senggang ini kita manfaatkan untuk menyapa para petani di sawah, menyapa para pelaku UMKM, menyapa para pelaku industri kreatif. Terus kemudian juga ada beberapa kegiatan pertemuan untuk serap aspirasi. Sudah dilakukan berjalan begitu atau masih dalam tahap perencanaan? Ini sudah berjalan, yang pertemuan masih satu kali pertemuan. Kemarin kita laksanakan di Pasar Ikan Desa Gampeng. Nah, sebelum itu kita laksanakan beberapa kunjungan di industri kreatif pembuatan pot bunga dari sepet kelapa. Sama kunjungan UMKM ke ya, teman-teman petani bawang merah, salah satunya di tempatnya Pak Imam. Kemudian kunjungan ke petani tomat yang lagi kena musibah karena harganya jatuh. Begitu ya. Di Desa Paron. Ya. Jadi sudah keliling-keliling nih ya Pak Dewan kita. Dan serap aspirasi tentunya juga sudah maksimal dengan begini. Untuk Anda warga Kediri jangan khawatir, karena amanah yang mereka pikul itu juga bagian dari apa yang jadi harapan kita ya. Setidaknya ketika hari ini ada sesuatu yang ingin disuarakan begitu, yang ingin menyapa, tidak sekedar menyapa, sharing begitu, sangat terbuka. Di line interaktif ya 081 23 23 23 474. Atau Anda yang kebetulan tidak sedang stay at home, bisa menyimak kami di kanal lokal. Anda juga bisa simak kami di streaming YouTube channel 23 Doho TV. Baik, luar biasa. Kalau Mas Zaini tadi ini sedang jalan-jalan begitu istilahnya ya, menghabiskan waktu, tapi tentunya untuk kemanfaatan bersama ya, karena amanah beliau saya lihat. Ini ada Pak Imam juga. Kalau Pak Imam hari ini bertani di apa Pak yang sedang ditanam? Kalau sekarang waktunya panen bawang merah. Bawang merah ya. Harga bagaimana untuk bawang merah? Bawang merah mengalami penurunan harga karena kemarin sekitar bulan Ramadan ke atas itu harganya memang booming gitu. Ya, saya lihat mahal ya, mahal ya. Sampai 50.000. Kalau sekarang tinggal sekitar 18 sampai 15.000. Aduh. Tapi memang ini satu fenomena yang biasa atau bagaimana, Pak? Kalau harga 15 sampai 18 itu harga normal. Cuma yang nggak normal tuh harga benihnya. Kenapa? Harga benihnya. Ya, kenapa harga benihnya, benih Bapak? tanam itu waktu 50.000 itu kan harga benihnya juga mahal sekali. Sekitar 55.000. Apa mungkin karena kemarin beli benihnya pada saat harga ini lagi mahal-mahalnya ya? Sekarang giliran panen terjun bebas begitu ya. Tapi masih normal Pak ya, kisaran 18.000 ya. Iya. Tadi disampaikan Mas Zaini kalau tomat hari ini petani lagi ini ya mengeluh sekali ya. Kenapa? Apa fenomenanya Mas? Karena harga panen tomat hari ini per kilonya cuma 900 rupiah. Oh ya? Per kilo. Aduh, padahal di luar saya belinya masih mahal loh ya. Apa karena saya belinya di market ya? Pada satu bulan kemarin harganya masih 2.700 per kilo. Begitu. Satu bulan. Setelah satu bulan berjalan, waktunya panen harganya tinggal 900 rupiah per kilo. Jerit, ini hanya menjerit, nangis tapi juga golong-golong begitu. Atraksi mereka ya. Begitu besar yang dikeluhkan pada masa ini, sehingga ini tidak akan jadi hanya sekedar menampung keluhan saja, tapi pasti juga disertai dengan sebuah solusi. Apa yang diupayakan hari ini? Yang pertama, kita menguatkan psikologis petani, bahwa keberadaan petani secara fisik ini harus dipahami sebagai kegiatan yang memberi manfaat oleh banyak orang.
Ya, ya. Tanpa keberadaan petani tentunya ketahanan pangan Indonesia sangat terancam. Pasti. Sehingga Mereka peran- sokok guru ya. Betul. Peran penting keberadaan petani ini yang harus kita betul-betul review, kita sadarkan bahwa keberadaan mereka itu sangat dibutuhkan oleh negara. Ya, ya. Sehingga ketika ada ancaman, ada hambatan, ada tantangan, ini petani tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, terus tiba-tiba, wes gak usah bertani ya, sawah didoleh. Nah. Itu yang kita hindari. Nah, bahwa kemuliaan peran petani ini harus betul-betul kita dudukkan sebagai kemuliaan yang semestinya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara ini. Dan faktanya hari ini justru harga cenderung turun, semakin turun, bahkan Iya. tomat sendiri seperti itu. Bagaimana ini, Mas? Ini karena masalahnya kompleks, Jadi kalau kita mau mereview problem-problem pertanian di luar urusan biaya produksi pertanian yang mahal, Ya. nggak sebanding dengan hasil panen. Masih ada ancaman-ancaman lain di masa pandemi ini, yaitu petani sudah produksi pertanian mahal, cara menjaga pertanian ini betul-betul selektif karena Ya. diharapkan bisa mendapatkan hasil panen yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pastinya ya. Belum sampai panen, ada fenomena baru yaitu maling hasil pertanian. Maling, Mas. Iya. Ini maksudnya gimana? Diperjelas dong. Itu belum sampai petaninya panen, sudah dipanen sama orang lain. Yang manen orang lain. Iya. Orang loh ya ini ya. Iya, Bukan karena ada serangan hama Bukan. begitu atau Iya. fenomena alam begitu Ya, itu tidak? terjadi di saya, ya, terjadi di saya. Kemarin Bagaimana Pak Imam? Pak waktu Pak Yaini berkunjung ke tempat saya Di mana itu? di desa Kejuron, di dusun Kejuron, desa Plosorejo itu. Plosorejo, Ya. Gampeng Rejo ya, Ya. Pak ya kecamatannya. Bagaimana Pak Imam? Itu kan 3 hari yang lalu Pak Yaini itu berkunjung ke sana. Alhamdulillah memang tanamannya bagus sekali. Ya, ya, ya. Yaitu saya pakai aplikasi baru, yaitu pakai asap cair itu. Wah, Hasilnya keren ya, sangat ikuti bagus, tren ya Bapak ini ya. Ya. Hasilnya sangat bagus sekali. Ya, Cuma ya. tadi pagi itu saya ke sawah, loh kok sudah banyak yang dipanen orang gitu. Kok bisa Pak? Tidak ditunggu. Ini kan tinggal panen saja ya sebetulnya nggak ya. mungkin, nggak masa kita mau tidur di sawah aja. Oh begitu, baik-baik. Berapa luasan yang jadi lahan Bapak hari ini garapan? Kalau ini ya sekitar 100 ru lah ya. 100 ru itu 100 itu seper 7 hektar. ini sudah panen keberapa untuk tanaman itu? Ini untuk Bawang. panen yang kedua. Kedua ya, berarti sudah merasakan kemarin panen pertama pada saat harga sedang Iya, iya. tinggi, sedang bagus Iya. begitu ya. Dan ini panen kedua, cobaannya selain harga turun juga dipanen Iya. oleh makhluk lain gitu ya. Iya. Baik, boleh diceritakan berapa persen kira-kira nanti kerugian kalau seperti ini? Ya kalau yang hilang itu masih sedikit, artinya masih dalam batas wajar. Cuma kalau diterus-teruskan kan juga bahaya. Iya dong Pak, Nah, iya iya. Itu makanya akhirnya kita solusi kita ya panen yang belum waktunya. Waduh, eman dong Pak ya. Iya, Karena iya, kalau iya. belum siap panen, tentu Iya. hasilnya juga tidak seperti yang Iya. diharapkan ya. Itu juga pasti pengaruh ke harga nanti pada saat dijual ya. Iya iya. Terutama Begitu. randemen lah, kalau istilahnya pertanian itu randemen, jadi bobotnya nanti walaupun bentuknya sama nanti Ada bobotnya akan randemen juga ya untuk berbeda. tanaman Iya. ini ya. Baik-baik. Sudah dilaporkan begitu pada aparat tentang kejadian semacam ini, Pak? Belum. Ini fenomena pertama atau sebelumnya sudah ada yang seperti ini dipanen oleh orang yang tidak berhak begitu? Ya sebenarnya kemarin-kemarin juga ada, Iya. tapi cuma sedikit. Dan ini kayaknya kok lebih banyak. Semakin banyak begitu semakin ya. banyak. Nanti kalau dibiarin semua dipanen, Pak. Ya, iya. Aduh, Makanya. baik Pak Imam ikut prihatin. Tapi yang jelas, kenapa tidak langsung disampaikan, dilaporkan saja pada aparat nanti kalau sudah terlanjur kan ya Pak Imam sendiri yang rugi dalam hal ini. Iya. Cuma kita kalau ke aparat itu nanti prosesnya juga lama Bu ya. Oh, Jadi lebih baik kita jaga sendiri aja. Baik. Jadi lebih sering
kalau malam-malam bangun Ngerunda tidur ya, gitu ya. ke sawah sedikit. Sudah ketemu Lihat-lihat. Pak sama itu? Siapa yang ngambil? Belum ya. belum. Semoga nanti dipertemukan. Baik. Ini sudah disampaikan kepada Mas Zaini ya. Di sini ada Iya, wakil iya, Anda iya. di pemerintah ya. Sudah disampaikan. Bagaimana Mas Zaini? Jadi Aduh, gini, kok bisa ya? menyikapi problem pertanian secara makro ini kan masalah tidak sebandingnya biaya yang dikeluarkan oleh petani Ya, sama yang didapat oleh petani. Ya. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh petani itu setelah ditotal ini tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. tadi ya masalah awalnya kan Ya. bibit mahal ya kan? Nah, Dan lain-lain ini. faktor yang melatar belakang ini itu macam-macam. Salah satunya adalah masalah biaya produksi pertanian yang mahal. Baik. Mulai dari benih yang mahal, kemudian alat pertanian yang mahal, Iya. kemudian infrastruktur pertanian, mulai kebutuhan air yang juga mahal. Ya, apalagi ini musimnya sudah kemarau ya. Nah, terus kemudian obat-obatan yang mahal, Pupuk Nah, begitu. Nah, terus ditambah dengan resiko ini hilang ini kan menjadi tambahan klaster baru. Nah, yang itu dia. menjadi- Iya, fenomena ya. yang menjadi Aduh, kasihan benar. dampak semakin tingginya cost-nya petani dan semakin rendahnya hasil yang didapat oleh Margin petani. ya, keuntungan Nah, tentu. dalam pemikiran kami kemarin waktu kita mendengarkan cerita dari Pak Imam, kami menegaskan bahwa ini semakin menjadi dasar bahwa petani nggak bisa sendiri. Petani harus terorganisir dalam kelompok, baik kelompok tani maupun gapoktan. Bahwa eksistensi kelompok tani, eksistensi gapoktan ini menjadi dasar bagaimana petani ini bisa bangkit. Ya. Itu yang pertama. Karena ancaman yang dirasakan petani ini bukan lagi ancaman yang bisa ditangani sendiri, tapi Ya. ancaman-ancaman yang harus ditangani bersama-sama. Ya, betul. Itu yang kami tegaskan kepada teman-teman. Nah, yang kedua, selain eksistensi petani harus hidup, harus didukung dengan keberadaan pendamping PPL pertanian yang kuantitas dan kualitasnya memenuhi kebutuhan petani. Baik. Karena PPL ini kalau jumlahnya terlalu sedikit dengan sasaran yang harus didampingi, ini juga repot. Nah, pasti nggak bisa semua petani mendapatkan hak untuk Pastinya dibina. ya. Itu ditambah lagi dengan kualitas yang bisa dilakukan oleh PPL. Ini kalau nggak ada dukungan anggaran APBD dari daerah yang cukup untuk kepentingan pertanian di Kabupaten Kediri, Ya. tentunya keberadaan PPL ini juga nggak akan Maksimal bisa ya. maksimal mendampingi, menemani Ya. teman-teman petani di Kediri. Kalau realitanya hari ini seperti apa sih Mas? Sudah ada seperti yang jadi harapan Mas Zaini, ada satu kesatuan antara anggaran di satu sisi, kemudian bagaimana sebuah sistem berjalan untuk bisa melindungi petani dalam banyak segi, bagaimana, seperti apa? Kalau secara anggaran sebenarnya di Kabupaten Kediri sudah cukup memberikan alokasi untuk bentuk kehadiran pemerintah Ya. di tengah-tengah petani. Cuma ini kurang banyak karena ya lagi-lagi kebutuhan petani ini tidak dicatat secara keseluruhan atau oke. tidak diketahui secara keseluruhan. Yang dibutuhkan petani itu apa yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk menentukan anggaran yang semestinya bisa disiapkan oleh pemerintah. Satu contohnya masalah pupuk. Bagaimana? Pupuk bersubsidi itu kebijakan Kementerian Pertanian ini kan dikurangi Ya, nilai ya. subsidinya. Betul. Jadi untuk tahun 2020 ini total 100% kebutuhan pupuk sesuai dengan RDKK yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri ini pertama disetujui 50%. Kemudian dari Dinas Pertanian beserta teman-teman dari DPR ini mengusulkan untuk adanya tambahan. Kemudian tambahan itu direalisasi tambahan 35% pupuk bersubsidi dari kebutuhan. Jadi total masih kurang 15%. Nah, per bulan September ini mulai dari akhir Agustus ini pupuk ini sudah sangat terbatas. Ketersediaan pupuk di distributor maupun di kos ini sudah memiliki keterbatasan, sehingga kebutuhan petani untuk pupuk subsidi ini sudah ada Tidak berimbang, ada Ya. kesenjangan begitu. ada kekurangan yang pasti. Ada kekurangan, ya. Kemudian
Kementerian mensyaratkan untuk tambahan realisasi pupuk bersubsidi Ya. yang masih kurang, ini dipersilahkan dengan mekanisme yaitu kartu tani yang sudah menjadi program pemerintah. Setiap petani Betul, harus memiliki betul, kartu tani. ya. Nah, di Bagaimana? sisi lain, kesiapan pihak swasta, BUMN untuk mendukung percepatan kebutuhan petani agar bisa diserap melalui kartu tani ini juga masih dalam proses, artinya tidak kemudian tiba-tiba langsung bisa berjalan. Padahal sudah besok ya, Padahal September. kebutuhan pupuk ini nggak bisa ditunda. Baik, Nah, baik. ini problem-problem yang kemudian pemerintah harus memiliki antisipasi. Tidakkah ini klise, Mas? Maksud saya sebelum Anda menjadi anggota dewan pun juga hal-hal seperti ini Iya, seringkali terjadi iya, ya. Iya. Ah, ah. Nah, ini maksud saya salah satu kebutuhan petani yang nggak tercatat. Kebutuhan ini kan ada kebutuhan yang sudah tampak, tapi kebutuhan yang samar. Baik. Kebutuhan yang tampak yang hari ini dibutuhkan, kebutuhan yang samar itu kebutuhan yang kemungkinan akan dibutuhkan. Seperti itu, Ya, baik, saya sepakat. Salah satunya untuk masalah kemandirian petani. Baik, baik. Kalau kemudian arah kebijakan pemerintah sudah tampak sebenarnya, subsidinya akan terus dikurangi. Ya. Maka pilihannya adalah petani harus berdayakan, harus dimandirikan Ya. agar memiliki kemampuan untuk cari buat pupuk alternatif, Begitu. pestisida alternatif Nah, dan seterusnya. baik. Nah, dukungan ini belum sampai maksimal dibiayai, disupport oleh negara, subsidinya sudah dikurangi. Nah. Ini kan repotnya di situ. Repotnya di situ Pak Imam Iya, ya. Aduh, saya cuma bisa ikut ngelus jodoh kalau seperti ini. Tapi tidak apa-apa, lewat satu program yang memang ini persembahan kami untuk Anda semua, pemirsa Duo TV, mungkin Anda petani yang hari ini juga sama dengan Pak Imam ya, ingin ku teriak begitu ya. Kok seperti ini ya perjalanan kami, Ritme. Apa yang disampaikan oleh Mas Zaini tadi memang betul Anda alami seperti ini situasinya, Iya, Pak iya, Imam. iya, iya. Mm-mm. Di samping itu sepertinya kebutuhan pupuk itu kan kadang belum mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Baik. Misalnya Mhm. kalau hama tanaman kita sudah nanam misalnya jagung ya, Ya. sudah tumbuh, sudah umur 1 bulan, 2 bulan, kemudian dirusak oleh tikus, hama tikus misalnya ya, itu kan kita berarti harus mengganti dengan tanaman yang baru. Begitu Nah ya. itu kebutuhan pupuknya dari mana kalau kita harus Padahal yang Pas dihitungkan itu. kemarin dari awal sudah pas segitu Nah, jatahnya iya, begitu ya. nah. Waduh. itu yang jadi kendala juga. Kita harusnya kebutuhan pupuk itu juga mempertimbangkan adanya hal-hal yang seperti itu. Baik, Jadi baik. jangan dipas gitu, enggak, tapi harusnya ada, justru ada lebih, jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti malah masalahnya makin sulit Kalau lagi. bisa tolong dilebihkan lah ya. Pasti ada Iya. spell untuk plan A, B begitu ya Iya, Pak ya. iya. Mas Zeni, sebetulnya nih yang salah di mana? Ayo kita runut bersama ya, dan koreksinya harusnya seperti apa. Ketika tadi ada kalimat pencatatannya yang mungkin harus diperbaiki tentang apa yang jadi kebutuhan petani saat ini begitu ya. Boleh diperjelas? Jadi yang kami maksud tentang pencatatan ini ya seperti yang disampaikan Pak M, ada database macam evaluasi Ya, ya. terkait dengan permasalahan-permasalahan pertanian. Nah, evaluasi permasalahan pertanian ini kan menjadi asesmen untuk dijadikan dasar kebijakan apa yang harus Betul. dibuat Ya, oleh pemerintah ya. daerah di dinas atau SKPD yang berhubungan. Nah, kalau permasalahan subsidi pupuk ini memang sudah sejak awal, sudah lama lah, 5 tahun yang Klise, lalu itu iya. memang sudah ada rencana untuk pengurangan. Memang harapannya informasi sejak dini disampaikan oleh pemerintah, kementerian itu dalam rangka untuk bagaimana satu petani mulai ancang-ancang. Biar ada mensiasati bagaimana begitu ya Mas ya. Terus juga ini bagian dari program pemerintah untuk masalah menjaga unsur hara yang ada di dalam tanah yang sudah rusak karena terlalu banyak pupuk kimia. Begitu ya. Jadi butuh pupuk berimbang Ya. untuk mensuburkan tanah. Itu program-program pengurangan subsidi ini bukan bentuk berkurangnya tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Ini bagian dari bentuk pemerintah itu pengen menyelamatkan tanah milik petani, karena kalau tanah ini nggak diselamatkan dengan pupuk berimbang, Oke. petani mulai menggunakan pupuk organik, ini khawatirnya masa depan anak bangsa yang akan meneruskan generasi Eman, petani ya. nanti nggak akan mendapatkan kesempatan punya tanah yang subur. Itu dia, baik, Ini. baik. Nah, Apa- cuma yang jadi masalah kemudian
eh, beberapa program yang berhubungan dengan situasi akan berkurangnya subsidi pupuk, kemudian berkurangnya fasilitas-fasilitas yang semestinya didapat oleh petani, ini nggak didukung, nggak ada keseimbangan, nggak ada keseimbangan. Semisal edukasi atau pelatihan untuk petani bisa mendapatkan edukasi tentang membuat pupuk organik. Ini dilakukan oleh pemerintah, tapi berapa kelompok yang mendapatkan fasilitas itu? Kurang menyeluruh maksudnya. Kemudian alat alsintan, alat mesin pertanian yang bisa mendukung kegiatan pertanian itu sudah diberikan, tapi berapa jumlah yang diberikan sebanding tidak dengan jumlah petani kita. Nah ini kan menjadi sekali lagi ini soal data dan pencatatan tadi ya Mas ya. Iya. Jadi kan kami membayangkan itu seandainya data itu mampu kita buka, kebutuhan petani ini terkait dengan masalah produksi pertanian itu apa saja sih, yang kurang maksimal itu apa saja sih, di daerah mana saja sih, karena masing-masing petani ini memiliki kebutuhan dan kondisi masing-masing. Petani Plosorejo dia dalam hal alat pertanian mungkin belum tentu membutuhkan, tidak sama dengan kelompok tani yang lain. Tapi dalam kebutuhan-kebutuhan untuk bagaimana mereka mampu membuat pupuk pestisida organik untuk mengurangi pestisida kimia, dia sudah ada kebutuhan karena kesadarannya sudah ada, yang belum tentu dimiliki oleh kelompok tani lain. Begitu juga mungkin di tempat lain ya Mas ya. Baik-baik. Ini data ini yang nggak terpetakan, sehingga ketika pemerintah punya program, ini sasarannya tepat apa enggak, ini kita nggak tahu. Ini problem-problem yang perlu kita luruskan lah. Kalau dari Pak Imam sejauh ini atensi dari pemerintah lewat Dinas Pertanian ya Mas ya, seperti apa? Kalau selama ini tuh dari Dinas Pertanian bantuan itu biasanya dalam bentuk dalam bentuk alsintan itu juga ada. Untuk pelatihan tapi masih kurang. Cuma ketika ada pelatihan itu sepertinya berhenti di situ, tidak ada tindak lanjut dari pelatihan itu. Misalnya kan ya butuh juga pendampingan, jangan hanya dilatih kemudian tidak begitu, tidak di follow up begitu ya, langsung praktek dong semacam workshop begitu ya Mas Zeni. Baik-baik. Alhamdulillah ini kita dapat mitra Pak Jaini ini. Ini bisa sering-sering jawil begitu ya. Ini bahkan untuk besok tanggal 29 itu dengan prakarsa Pak Jaini ini kita membuat program untuk membuat asap cair. Nah, itu apa itu? Asap cair, ada liquid smoke itu asap cair. Iya. Pestisida. Itu pestisida yang diambil dari kondensasi pembakaran. Jadi misalnya bahan bakunya itu batok kelapa itu dibakar panas, kemudian asapnya nanti didinginkan, keluar cairan. Cairan itu berupa fenol. Fenol itu bisa digunakan untuk insektisida. Sudah dipraktekkan oleh petani. Sudah saya sudah. Plus didampingi saat itu Pak, sudah ada produknya begitu. Sudah. Nah, saya sudah. Kalau itu konkret ya. Sudah aplikasi sudah. Jadi nggak abstrak. Jadi begitu ya fenomenanya. 29 ini kita membuat pelatihan untuk itu yang diprakarsai oleh Pak Zaini ini. Baik. Ini anggota dewan sudah turun langsung ya untuk menyapa sekaligus memberi solusi terbaik. Jadi ini ada koreksi juga yang mungkin semoga didengarkan oleh pemerintah daerah setempat ya, bahwa kebutuhan masing-masing petani di beberapa daerah itu tidak sama. Dan ketika hari ini petani di Gampeng Rejo ada suara ya. Maksud saya di sini sebetulnya di pelatihan terima kasih, alat pertanian juga sudah diterima, tapi kami kurang didampingi begitu. PPL bagaimana Pak? Lah PPL ya mendampingi terus bagus alhamdulillah. Cuma kan kita misalnya ya setelah ada pelatihan seperti ini, nah kita kan juga perlu alatnya. Oke lah kita bisa swadaya tapi nggak bisa penuh kadang kalau alatnya tolong terlalu dong berapa persen begitu disupport ya begitu maksudnya. Di samping itu juga nanti kita dibuatkan. Artinya kalau kita buat ya jangan hanya untuk kita sendiri. Begitu, bisa diproduksi massal sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan banyak orang ya Pak Imam ya. Betul-betul sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Rupanya Pak Imam ini tidak egois begitu ya. Dipikirkan juga teman-teman di lain daerah yang mungkin juga sedang puyeng pusing begitu. Mas Zaini, kalau menurut Anda karena ini tidak kembali pada dapil Anda, mohon maaf.
secara keseluruhan sebenarnya Kabupaten Kediri ini Ya. pandemi loh Mas ya. Ya. Kita bicara tentang musibah di mana hari ini semua juga merasakan Ya. efeknya, dan ekonomi jelas ini menjadi atensi tersendiri untuk bisa menyelamatkan masyarakat. Saya sangat apresiatif ketika Mas Zaini tadi menyampaikan yang perlu kita pulihkan ini secara psikologi. Bagaimana masyarakat petani kita, pedagang kita agar mereka bisa tahan banting istilahnya menghadapi situasi Ya. seperti ini. Dan bagaimana hari ini kondisinya untuk warga Kediri secara keseluruhan? 26 kecamatan ya Mas ya? Iya. Mm-mm. Ya. Jadi ini kembali ke kebijakan pemerintah daerah Ya, ya. yang harus berani membuat terobosan di masa pandemi yang tidak ada kepastian ini kapan selesainya, tapi di sisi lain sudah ada kebijakan new normal, Ya. artinya kita mulai beraktivitas seperti biasanya, tapi dengan gaya hidup baru, yaitu taat protokol COVID-19, Baik, rajin baik. cuci tangan, rajin pakai masker kalau keluar dan seterusnya. Nah, itu sudah, tapi ini beberapa pihak masih ragu untuk memulai agar kehidupan perekonomian ini bergerak. Bayangan kami sebenarnya kapan pemerintah daerah coba pariwisata mana dibuka. Nah, Semisal pariwisata pasar rakyat yang ada di destinasi wisata Simpang Lima Gumul. begitu. Itu dibuka, kemudian dibukanya tentunya dengan protokol COVID. Sementara berapa UMKM saja, Boleh di kemudian sana, oh. cara transaksinya, kemudian mekanisme keluar masuknya dan sebagainya. Ini bikin satu standar bentuk budaya baru protokol COVID-19 di kegiatan UMKM. Jadi ada pilot projectnya dulu ada ya pilot Mas project. ya. Nanti kalau itu berjalan, tentunya dengan batasan-batasan jumlah dan seterusnya, Ya. dengan tetap melibatkan hiburan rakyat dan seterusnya, Ya, ya. ini nanti kalau sudah jadi pilot project baru, berikutnya tempat wisata mana yang bisa Oke. didorong untuk melakukan hal yang sama, kemudian dibuka, sehingga secara bertahap tempat-tempat pariwisata, tempat rakyat Kediri bergerak, Ya, ya. ini terbuka. Begitu. Gitu. Di pertanian juga demikian. Di pertanian ini kalau bicara keluhan sebenarnya nggak ada habisnya. Tapi kalau bicara tentang kebijakan yang semestinya dilakukan pemerintah kepada pertanian, ini memulainya dari mana? Nah, ini yang kadang-kadang, karena faktanya dinas pertanian, PPL itu sudah luar biasa. PPL memang luar biasa. Cuma kurang jumlahnya. Ah, itu dia. Perlu ditambah ya. Iya. Catat ya Bapak. Kemudian kualitas intensitas itu juga sudah dilakukan, tapi lagi-lagi karena mungkin Apa supportnya daya. terbatas, akhirnya Baik. juga kurang maksimal. Nah. Nah, yang pengen kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah untuk masalah pertanian ini butuh kesadaran bersama, tidak hanya dinas pertanian, tidak hanya bupati, tapi SKPD semuanya, Baik, baik. untuk memahami bahwa pertanian itu kekayaan, salah satu kekayaan yang sudah dimiliki oleh Kediri dengan jumlah mayoritas masyarakat berlatar belakang petani. Nah, itu dia. Nah, sehingga berdasarkan kuantitas yang terbesar ini bagaimana betul-betul diprioritaskan bersama-sama. Pendek kata begini ya, sorterop aja udah loh ya dibolehin begitu. Ya. Nih, kasihan kalau petaninya dan juga sektor yang lain tidak segera diberi ruang begitu istilahnya Mas Zaini. Kalaupun begitu belum ada pembahasan tentang bagaimana dalam waktu dekat akan ada pelonggaran atau situasi dalam normal baru Ya. begitu. Kemarin waktu rapat dengar pendapat itu sudah kita sampaikan kepada Dinas Pariwisata untuk mulai merencanakan membuka secara bertahap. Baik. Itu pertama. Yang kedua, kami juga sudah menyampaikan kepada beberapa SKPD untuk kaitannya dengan pemulihan ekonomi para pelaku UMKM. Ya. Kadang-kadang kalau kita bicara pelaku UMKM kan bingung karena banyaknya. Tapi kalau hubungannya dengan pandemi sebenarnya bisa dibuat pembagian klaster. Ada klaster ya. Klasternya, yaitu UMKM yang jualannya di tempat yang masa pandemi ini tutup. Yaitu apa? Sekolahan. Sekolah di Kabupaten Kediri ini mulai tingkat MI, SD, TK sampai tingkat perguruan tinggi yang di Ya, ya, kabupaten ini. yang formal ini ya. kan punya UMKM. Betul. Yang menjadi pedagang tetap. Nah. Otomatis dia nggak jualan gara-gara kampusnya, sekolahnya ini mati. Tutup, baik. Nah, ini harus mendapatkan, ini kan klaster yang Atensi, paling ya. mudah diidentifikasi. Kemudian UMKM yang berada di pondok-pondok pesantren. Ya, ya. Karena protokol COVID, pesantren dibuka dengan catatan
akhirnya aktivitas perekonomian juga tidak bisa seperti semula. Baik. Nah, pelaku UMKM-nya ada, kan sudah ada, bisa didata, bisa. Ini harus menjadi kelompok yang sudah nggak perlu debatable lah untuk ngomongkannya. Nah, itu dia. Baik-baik. Kemudian UMKM di tempat-tempat pariwisata, selama pandemi ini kan relatif 4 bulan dia nggak bisa dagang di tempat pariwisata karena tutup. Dan itu kan pelaku UMKM-nya sudah pasti. Pasti ya. Nah, ini yang seharusnya pemulihan ekonomi untuk mereka ini segera bisa dijalankan sambil jalan kemudian yang lain-lain secara bertahap. Respon atas usulan itu seperti apa? Akan ada pembahasan lebih detail karena pemerintah daerah tentunya juga punya kekhawatiran ketika memberikan bantuan nanti faktor tidak bisa memberikan secara keseluruhan dan lain sebagainya memunculkan masalah baru. Baik. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan. Kami maklum, tapi kalau pertimbangan itu dijadikan dasar untuk melambatnya kebijakan dilakukan, Sayang ini juga sekali. menjadi Yang penting masalah. action dulu lah ya, Mas ya. Baik-baik. Semakin menarik ya, pemirsa. Untuk Anda yang belum punya kesempatan mereview apa yang kami sampaikan dari 30 menit ke belakang tadi, silakan Anda bisa cek kami di streaming YouTube channel 23 Doho TV. Setelah jeda iklan berikut, saya akan kembali sesaat lagi. Bersama kami di program podcast Halo Doho yang siang hari ini kita bahas bincang santai tentang bagaimana sektor pertanian atau ekonomi di Kabupaten Kediri bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Komisi 2 yang pas kali ya membidangi ekonomi Bapak, jangan Bapak dong masih muda, Mas Muhammad Zaini. Baik, saya kenal beliau ini sebetulnya dulu berangkat dari aktivis bener ya. Kalau begitu para aktivis boleh punya harapan untuk jadi anggota dewan ya. Baik, luar biasa. Mas Zaini, tadi ada banyak koreksi dari Pak Imam ya, bahwa ternyata ini Pak Imam nih rupanya testimoni yang pas juga ketika beliau menyampaikan situasinya hari ini seperti ini loh. Kami butuh untuk didampingi, dikawal, jadi tidak ada pembiaran. Kami ini juga termasuk yang paling punya sumbangsih pada perekonomian gerak ekonomi di Kabupaten Kediri ya. Mungkin ada garis bawah juga yang bisa disampaikan Mas Zaini di sini. Itu yang pasti dari beberapa keluhan yang disampaikan Pak Imam ini nanti kami akan mendorong satu bertambahnya anggaran untuk bidang pertanian. Ini pasti yang akan kita dorong karena dengan alokasi atau anggaran yang ditambah, dari situlah Dinas Pertanian bisa menginisiasi kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul dan disampaikan oleh petani kepada Dinas Pertanian. Pastinya ya. Jadi karena kalau kita mengusulkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan secara umum pasti nggak bisa nuruti kebutuhan pertanian karena APBD Kabupaten Kediri tidak hanya untuk kepentingan petani, tapi setidaknya ada beberapa kebutuhan pokok yang bisa difasilitasi oleh pemerintah, yaitu keberadaan PPL yang cukup, intensitas pendampingan yang cukup. Ini cukup bisa membantu karena petani itu sebenarnya gini, petani itu kan kadang-kadang dibayangkan oleh masyarakat orang yang secara ekonomi minus. Nah, selalu secara sosial seperti itu. Padahal sebaliknya, petani itu kalau sudah ngomongkan tentang pertanian, kebutuhan biaya untuk bagaimana dia bisa mengolah tanahnya agar produktivitas pertanian jalan, itu jumlahnya sangat luar biasa tinggi. Begitu ya. Sebenarnya bedanya dengan karyawan di perusahaan, dia dapat uang dibuat gaya hidup, kalau petani tidak dapat uang, semuanya diperuntukkan untuk bagaimana produktivitas pertanian hidup tinggi. Itu tadi ya, survive. Kegiatan swadaya yang dilakukan oleh petani itu sering dilakukan hanya sekedar untuk melaksanakan inisiatif ide-ide mereka bersama-sama. Artinya dalam kondisi tertentu petani itu sebenarnya tidak terus harus digelontor dana sebenarnya, tapi meskipun butuh dukungan dana, tapi keberadaan pendamping ini juga menjadi sesuatu yang sebenarnya cukup membantu, karena dengan adanya pendamping, potensi yang dimiliki petani bisa didiskusikan, bisa disaringkan, kemudian bisa dilaksanakan. Baik. Contoh hari ini kelompok taninya Pak Imam ini bisa membuat tempat untuk pembuatan pupuk cair, pestisida organik, ini swadaya. Tanpa membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini contoh-contoh yang semestinya
bisa diapresiasi dalam bentuk tindakan, yaitu apa? Baik. Oh, petani ternyata salah kalau membutuhkannya bantuan anggaran. Nah, karena buktinya bisa berswadaya. Yang dibutuhkan Gitu. apa? Pendamping. Ini tenaga pendamping, volume pendamping, kualitas pendamping. Ini menjadi program jangka pendek Baik. untuk menguatkan eksistensi kelompok. Seperti itukah Pak Imam? Langsung ya. Ini kelompok saya, Gapoktan itu membuat alat untuk membuat asap cair itu. Itu memang swadaya dari kami. Idenya dari mana sih Pak? Kok bisa sekreatif itu ya? Ya ini kebetulan PPL yang ada di saya itu pernah ikut pelatihan di Malang. Itu akhirnya diajarkan ke kami. Baik. Kita coba kok ada hasilnya, akhirnya ada kreatif dari teman-teman. Udah kita buat sendiri aja. Begitu ya. Jadi manfaat ilmunya ditularkan. Ketika pas, bagaimana dengan tempat lain? Persoalannya menjadi seperti Iya. itu kan Mas Zaini. Baik Pak, saya fokus ke di mana Gapoktan dari Pak Imam sendiri hari ini punya kreasi begitu ya. Kalau kita bicara tentang lebih banyak pada pendampingan ya, apa benar disampaikan Mas Zaini tadi? Ini kurang sebetulnya. Iya, untuk wilayah Kecamatan Gampeng Rejo itu petugasnya hanya 3. Waduh, Kecamatan itu hanya 3. berapa desa sih di Gampeng Rejo? Ada 11. 11 desa, 3 orang. Ya, nah. Membaginya seperti Nah, apa ya? Itu kan kelompok taninya itu ada 22. Jadi 11 desa tapi kelompok taninya kan 20. satu dusun itu kan. Berarti memang di Gampeng rata-rata semuanya bertani ya Mas? Ya, Mayoritas petani memang ya, makanya banyak sekali Gapoktan di sana dan kebutuhannya memang untuk bisa konsultasi, sharing rutin, bahkan didampingi secara materi tadi juga banyak ya Pak ya pastinya Pak Imam. Dan 3 orang mengatasi sebanyak. Satu Gapoktan itu berapa sih anggotanya Pak? Satu Gapoktan itu kalau di tempat saya Plosorjo itu ada 3 kelompok. Masih terbagi 3 kelompok Ada lagi Masih 3 kelompok, masing-masing kelompok itu petani ya sekitar 60-an. kan? 60. Nah, itu Aduh. kalau misalnya ya kita kan kelompok saya itu punya pertemuan rutin 1 bulan sekali. Iya, iya. Nah, itu. Tapi waktunya juga malam karena kalau siang juga susah kan. Ya, Dipakai kerja ya gitu. untuk aktivitas. Alhamdulillah itu jalan. Cuma ya itu tadi kalau satu kecamatan petugasnya 3. 3. Kemudian yang buat laporan kalau di Gampeng itu keluar dari PPL itu yang bisa ada yang sudah tua toh. Oh iya ya, ini soal inovasi dan kreativitas ya Pak ya, Nggak baik. bisa untuk Maksimal ya. nggak bisa itu loh komputer. Oh iya, iya, itu dia. Yang kerja urusan administrasi 1 orang itu mengatasi satu. Itu kalau Satu Gapoktan udah bingung sekali kewalahan. Misalnya masukkan data aja. Nah, ya. Data NIK-nya penduduk Gampeng itu ada berapa itu. Nah, itu dimasukkan untuk kartu tani itu udah berapa. Nah itu. Nah, itu udah. Sebenarnya idealnya ya kalau ada yang sekitar 7 atau 10 itu mungkin Sudah memenuhi ya Pak ya harapannya. Sebenarnya tinggal nambah 5 saja loh ya pemerintah. Halo. Baik-baik. Tapi ini suara rakyat. Jadi artinya memang murni dan Pak Imam sendiri selaku memang pelakunya ya di sini bahwa pertanian itu salah satu yang menjadi penunjang dalam kehidupan sehari-hari gerak ekonomi masyarakat di Kediri khususnya Pak ya. Sudah lama Pak bertani? ya sejak tahun 85 lah. Memang fokus pada hortikultur begitu atau sebelumnya juga pernah eksplor Kalau dengan di yang tempat lain? Saya cara tanamnya itu kalau bulan 1, bulan penting awal bulan penghujan itu Ya. padi, setelah itu roti. Oh begitu. Jadi apa istilahnya tumpang sari seperti itu ya? Ya, nah itu sirkulasinya. Jadi musim penghujan pertama itu padi, kemudian setelah itu roti. Nah kalau seperti ini Pak, ini kan nggak pasti bener ya cuaca itu kadang hujan molor. Biasa kalau berberan seperti ini sudah ada hujan nih sepertinya masih molor ya, masih akan ada lama. Bagaimana mensiasati hal seperti itu juga beralih begitu? Kalau di tempat saya pakai
pompa itu masih bisa. Bisa. Pakai aliran sungai masih bisa. Iya kan dekat sungai ya, dekat Iya. Sungai Berantas. Baik, Iya. Pak, ini yang menarik juga tadi di awal bahwa ini adalah solusi juga untuk masyarakat kita, pemirsa DO TV yang hari ini menyimak apa yang jadi tema kita tentang bagaimana sebetulnya bertani di saat pandemi, Pak. Jadi masalah nggak sih, Pak? Hari ini kan musimnya COVID, musim saya bilang masanya ya. Iya, ini sangat mengganggu ya, terutama untuk yang healthy. Bagaimana, Pak? Itu yang jadi masalah bukan masalah di petaninya enggak, tapi serapan pasarnya. Oh. Makanya kayak Pak ya ini tadi bilang harga tomat sampai 900. Nah. Ya itulah kondisi pasar yang sebenarnya. Sebenarnya kan produksinya udah bagus. Ya, ya. Nah, ketika dihadapkan dengan harga pasar yang seperti itu ya akhirnya ya bisa kolap kita juga. Oke, kalau kita bicara tentang pasar, Mas Zaini, taruhlah kemarin ya beberapa waktu yang lalu harganya kan sempat melambung sekali ya, tinggi ya, hingga kemudian hari ini mulai turun begitu. Sebetulnya fenomena yang ini karena memang fenomena pandemi atau sesuatu yang rutin di pasar ya, ada kurva yang fluktuatif Ya. di sini. Itu kalau budaya pasar pastilah ada fluktuatif. Salah satu yang mudah di tebak itu adalah kalau musim panen raya Ya. pasti harganya jatuh. Murah. Nah, makanya kadang-kadang kita dalam perencanaan tanam kita selalu mensosialisasikan kepada petani, Ya, ya. kalau bertani hindari panen raya, susun strategi agar bisa panen terus. Baik, baik. Itu salah satu kemarin kita ke Desa Sambirejo, itu ada salah satu petani bawang merah, Ya. dia kebetulan nyewa semua sawah milik keluarganya yang kelola dia itu membagi pemanenan bawang merah ini secara terjadwal. Bulan ini yang panen ini, minggu berikutnya ini terus giliran. Pinter selama ya. 12 bulan panen terus dia. Nah, itu maksud saya, hindari panen raya, rencanakan Jadi kegiatan kalau yang lain pas panen, oke lah aku juga panen tapi cuma bagian segini Iya. aja gitu. Jadi itu stabil ya. Itu. Masuk ya Pak Imam ya, harusnya Ya. seperti itu ya. Tapi itu kita kan juga gini melihat tipe tanaman juga. Tidak semua tanaman bisa seperti itu kan. Kalau misalnya musim kemarau itu biasanya tanaman apa yang bisa ditanam? Yang lebih bertahan gitu ya. Kalau musim penghujan ya kayak di tempat saya bengkoan kalau kemarau ini bagus. Baik. Tapi kalau ditanam musim hujan ya nggak bisa berbuah. Oh, begitu. Iya, Itu, jadi harus seperti itu. merencanakan, harus membuat planning. Cuma Akhirnya- terkait dengan pandemi ini kemudian budaya pasar yang seperti itu ditambah parah oleh pandemi itu loh, Begitu problemnya ya. itu. Karena pedagang nggak bisa jual keluar. Iya. Ada beberapa pembatasan supermarket besar untuk menerima produk pertanian. Ini ada pembatasan-pembatasan. Orang supermarketnya juga kemarin di Nah, lockdown ya. betul. Kemudian Aduh. salah satu tempat-tempat yang menyerap hasil pertanian besar itu adalah rumah sakit. Lah, rumah sakit sepi. Semua takut ke Iya, sana Pak, kebutuhan. takut kemana-mana pada akhirnya. Apa tidak ada inovasi lain misalnya petani khusus membuat gerai khusus? Yang beli siapa? Nah itu dia, susah ya memang itu dia kalau Terus ditambah dengan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Ya, ya. Karena pemasukannya rendah, daya belinya masyarakat rendah. Karakter masyarakat kita kalau kesulitan puasa, tirakat, akhirnya nggak belanja. padahal petaninya terus bekerja nih, Iya. sudah kupenuhi semua loh ya ini ya. Tapi yang beli nggak ada apalah daya begitu Pak ya. Ya tapi semua juga merasakan Bapak. Mungkin kalau dari sektor pertanian, saya mewakili pemirsa mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa beliau-beliau ini rasanya kita mau makan apa sih begitu. Dan untungnya Kediri itu juga masih sangat produktif untuk urusan pertanian ya Mas Zaini ya. Iya, betul. Kalau tadi ada catatan khusus begitu di Dewan, seperti apa dan bagaimana sebuah solusi terbaik ketika kita hari ini sudah masuk masa recovery ya Mas ya. Iya. Meningkatkan daya beli di pasar, mungkin juga ada inovasi-inovasi begitu. Kita pertama mendorong setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Ya. itu bagaimana menggunakan produk-produk hasil pertanian lokal, semisal makanan, catering, atau mungkin snack, atau mungkin kalau ada tamu harus ngasih souvenir, kita upayakan untuk bagaimana itu bisa membeli produk-produk masyarakat, karena dengan kebijakan seperti itu setidaknya Ya. meskipun yang belanja pemerintah daerah itu volumenya tidak terlalu banyak Betul mungkin, sekali. tapi setidaknya bisa menggerakkan perekonomian Ya. dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa sudah saatnya masyarakat melakukan transaksi untuk pembelian barang dan seterusnya, karena pemerintah itu. sudah nyontoi. Yang kedua,
kami juga mendorong bagaimana pemerintah daerah juga mau memberikan contoh Hari Jadi Kediri yang biasanya membuat pesta rakyat di Simpang 5 Gumul. Betul. Itu kan nggak dilaksanakan Iya, karena iya. pandemi. Betul. Kami berharap itu bagaimana dilaksanakan, tapi di skala kecil di tingkat kecamatan-kecamatan, Oh. dengan volume terbatas, dengan tetap mengundang hiburan rakyat. Ya. Kasihan Mbak, elektron itu butuh diundang. Itu dia. Betul sekali. Hadro Ya, hadro sudah waktunya. itu sudah waktunya ya Mas ya. dia 6 bulan itu tim hadro itu caltinya rebananya itu semuanya apa itu lembek gara-gara nggak pernah dipakai. Itu tadi ya. Ini event-event skala Aduh, kecil di sampai tingkat kecamatan itu kita dorong untuk bisa dilaksanakan dengan tetap melibatkan stakeholder, dengan tetap menggunakan standar SOP protokol COVID-19. Karena itu kalau nggak dilakukan, ya trauma ini akan terus terjadi. Itu satu. Kalau trauma ini dibiarkan terus terjadi, masyarakat pasti nggak siap. Masyarakat pasti ngelawan. Baik. Kalau masyarakat ngelawan, tetap melaksanakan kegiatan, bikin pasar rakyat sendiri, ini malah tidak Ambiar. Gitu. Protokol COVID tidak Aduh, dilakukan. baik. Pemerintah diabaikan, ini semakin Sayang sekali. Baik, kita dibatasi oleh waktu, tapi tentunya di penghujung acara ini ada dari petani yang ingin disampaikan untuk pemerintah, yang disampaikan untuk masyarakat juga ya. Monggo Pak Imam. Ya, kalau dari petani ini sebenarnya problem yang banyak itu di pasca panen. Jadi bagaimana mengelola hasil panen seperti Pak Yeni bilang tadi, yang tomat harga turun anjlok itu bagaimana? Tetap itu stabil lah ya, baik-baik. Paling enggak kan kita bisa mengolah sendiri, bagaimana kita diberi pelatihan untuk mengolah hasil panen kita, diberi pelatihan bagaimana memasarkan produk itu. Dengan begitu maka kita itu lebih bisa mandiri gitu, tidak banyak tergantung dengan pemerintah. Ada sebetulnya siap kok Pak ya mau jadi petani mandiri itu ya. Insya Allah siap. Baik, luar biasa. Sukses selalu untuk Anda Pak Imam. Baik, Amin. Mas Zaini tolong closing statement dong untuk kita agar lebih semangat di saat pandemi ini. Terima kasih Mbak Yuyun. Kami berharap di tengah masa pandemi yang tentunya banyak hikmah juga yang bisa kita rasakan, tapi kita juga tetap harus memiliki semangat untuk bagaimana masyarakat Kediri bisa lebih maju dari kondisi sebelumnya. Salah satu kemajuan yang kami harapkan yaitu BUMD yang dimiliki oleh setiap desa yang telah dibentuk ini bagaimana betul-betul diberdayakan. Pemberdayaan BUMD untuk menopang hasil pertanian petani di desanya masing-masing. Kami membayangkan sebuah desa dengan BUMD yang berjalan efektif, mampu menampung hasil pertanian petani di desa setempat. Indah hasil pastinya gabah petani ditampung, dibeli BUMD secara tunai, atau BUMD menerima jaminan gabah untuk memenuhi kebutuhan sementara petani. Pada saat petani nanti harganya gabahnya tinggi, baru petani bisa jual sesuai dengan harga tinggi, digunakan untuk nyaur utang di BUMD, juga dibuat nilai lebih kebutuhan petani. Kami membayangkan ada BUMD yang mampu menjadi marketing hasil pertanian di desa. Jadi di supermarket itu nanti jual beras mereknya adalah kelompok tani yang ada di BUMD sebuah desa. Sehingga kita bangga ketika ke Alfamart, Indomart, ke Golden, ke Sri Ratu, ke Transmart ada produk beras milik petani Dewi Sri 2. Ini milik petani desa mana? Ironisnya yang terjadi seperti ini tidak terjadi ya. Kami membayangkan itu. Resi gudang yang digagas oleh Kementerian Pertanian ini bisa dilaksanakan di skala kecil di tingkat desa. Tinggal niat pemerintah membentuk BUMD dengan perangkat yang dimiliki. Ini untuk apa? Kalau hanya untuk mendirikan lembaga saja, buat apa? Tapi apapun niatnya, gagasan BUMD sangat luar biasa. Kami tinggal menunggu keseriusan semuanya pihak untuk memfungsikan BUMD sebagai garda depan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan para petani kita di kita desa-desa. Kawal bersama kalau begitu ya Mas Zaini ya, luar biasa. Terima kasih sekali untuk waktu yang istimewa. Semoga ini bisa menginspirasi Anda semua, juga bisa menjadi satu waktu untuk betul-betul mengevaluasi sejauh apa yang kita lakukan hari ini, sudahkah bermanfaat untuk yang lain, dan kalaupun belum, ayo tetap semangat ya. Saya undur diri, terima kasih Mas Zaini, Pak Imam, sehat selalu dan tetap semangat, itu tadi kata kuncinya ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jangan kemana-mana dulu.